Kasus Kalideres aja belum beres guys, tapi Indonesia sudah digegerkan kembali oleh sebuah kasus penemuan jasad dari satu keluarga yang diracun oleh anak sendiri. Ya, aku yakin kalian pasti udah dengar berita tentang ini, di mana keluarga ini berasal dari Magelang dan keluarga ini nih diracun oleh salah satu anggota keluarga itu, atau bisa dikatakan anak bungsu dari keluarga itu. Oke. By the way, aku belum intro. Hi guys, Janice here and welcome back to my channel. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga tonton video ini sampai akhir. Jadi nggak usah banyak cincong lagi. Time to tell the story. Kronologi dari kejadian ini adalah pada tanggal 28 November tahun 2022 di Dusun Prajenan, Desa Murtoyu, daerah Magelang. Di sana ditemukan satu keluarga yang tewas. Jasad-jasad yang ditemukan oleh warga Dusun Prajenan ini terdiri dari 3 jasad, yaitu pertama adalah Abbas Ahar, 58 tahun, yang basically itu adalah dia seorang ayahnya ya. Terus ibunya 54 tahun bernama Heri Riani, dan anak pertama keluarga itu yaitu Dea Karunisa berusia 25 tahun. Awal mula penemuan jasad ini adalah jadi ada ART dari keluarga ini yang bernama Sartina. Dia ditelepon oleh anak laki-laki keluarga ini yang bernama Dio pada jam 7.30 pagi. Nah, Dio ini ngomong ke si Sartina bahwa anggota keluarganya yang lain ditemukan dalam kondisi pingsan di kamar mandi. Jadi akhirnya Sartina datang dan Dio juga ada di sana. Mereka langsung ngecek ke kamar mandi dan emang ketiga orang ini ditemukan dalam keadaan pingsan menurut Sartina. Akhirnya Sartina dan Dio serta satu orang tetangga, mereka membawa ketiga orang ini ke kamar. Dan dilihat tuh pada saat ketiga orang ini sudah ada di kamar, dilihatnya tuh kayak badannya masih hangat dan masih ada kayak denyut jantung atau kayak masih bernafas gitu loh. Hingga akhirnya Sartina pikir bahwa keluarga ini tuh kayak cuma pingsan biasa. Akhirnya Sartina berinisiatif, kayak kalau kita ngelihat orang pingsan pasti kayak berusaha ngebangunin pakai minyak kayu putih gitu di hidungnya, kayak gitulah. Dan kemudian akhirnya Sartina, Dio, dan satu tetangganya ini membawa ketiga orang ini ke rumah sakit. Ya, sebagai catatan ya guys, bahwa penemuan ketiga orang ini berada di kamar mandi yang berbeda-beda. Sesampainya di rumah sakit, ketiga orang ini langsung ditangani dengan dokter dan perawat yang ada di sana. Namun sayangnya sang dokter mengatakan bahwa ketiga orang ini sudah meninggal dunia. Dan dokter pun mencetuskan bahwa meninggalnya ketiga orang ini memiliki sebuah kejanggalan atau keanehan. Ibarat kata kematian yang tidak wajar gitu loh. Setelah dokter mengatakan hal itu, akhirnya ketiga orang ini, maksudnya Dio, Sartina, dan juga satu orang itu yang ngebantuin, mereka memutuskan untuk melaporkan hal ini ke polisi dan juga pastinya dibantu oleh dokter. Jadi dilaporin ke polisi dan polisi pun datang. Akhirnya polisi pun melakukan investigasi. Karena di sini Dio satu-satunya orang yang ada di sana dan bisa dikatakan menjadi saksi gitu loh dari ketiga orang ini. Jadi akhirnya Dio dibawa ke kantor polisi untuk diminta keterangan serta dilakukan olah TKP. Selain melakukan investigasi dan juga olah TKP serta meminta keterangan kepada Dio maupun Sartina. Nah, polisi juga melakukan autopsi, tapi bukan polisinya ya guys, kalian tahu lah autopsi siapa yang ini, pasti pihak forensik kan. Nah, dari hasil autopsi ditemukan adanya kerusakan pada organ yang ada di tubuh ketiga jasad ini. Yang pertama itu adalah saluran pernapasan dari bibir sampai dengan lambung memiliki kemerahan seperti terbakar. Terus yang kedua juga ada kerusakan pada otak, jantung, dan paru-paru serta usus. Nah, hingga akhirnya pihak forensik menyatakan bahwa ketiga korban telah mengkonsumsi racun dengan golongan arsenik. Nah, setelah itu apa yang dikatakan oleh pihak forensik itu sejalan dengan olah TKP dan juga apa disebutnya ini?
investigasi yang dilakukan oleh kepolisian, di mana mereka menemukan ada botol arsenik di rumah korban, guys. Pada saat dimintai keterangan, Dio mengakui apa yang telah dia perbuat. Dia mengatakan bahwa dialah yang meracun ketiga anggota keluarganya yang lain dengan arsenik atau racun itu yang dia beli secara online, dan meletakkan racun itu sebanyak 2 sendok di setiap minuman kopi dan teh yang ada di sana. Dan juga ditemukan, guys, jejak arsenik atau jejak racun yang ada di minuman kopi dan teh di rumah para korban ini. Menurut Google bahwa kalau yang namanya racun arsenik ini dengan dosis yang tertentu, dia bisa mengakibatkan kematian hanya dengan 15 menit sampai 30 menit setelah dikonsumsi. Dan akhirnya Dio pun ditetapkan sebagai tersangka, dan ya, penyelidikan pun dilanjutkan untuk mencari motif yang memaksa atau yang menjadikan Dio melakukan hal ini kepada keluarganya. Sejujurnya saat Dio ditetapkan sebagai tersangka, para tetangga yang ada di sana atau orang-orang yang mengenal Dio gitu ya, merasa kaget karena Dio ini adalah pribadi yang baik di mata mereka, juga rajin beribadah, bahkan sosialisasinya dengan orang lain pun cukup baik. Jadi mereka tuh cukup kaget. Namun setelah ditanya kepada Dio mengapa dia melakukan hal ini, Dio mengatakan bahwa dia sakit hati dengan keluarganya dan juga merasa diabaikan atau tidak diperhatikan. Ditambah lagi dia juga mengatakan bahwa keluarganya sering memaksanya untuk bekerja. Menurut hasil penyelidikan juga diketahui bahwa ayah dari Dio ini, dia baru saja pensiun, guys, sekitar 2 bulan lalu. Sementara kakaknya Dio ini baru habis masa kontrak kerja, dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Ya, kalau kita pikir dengan situasi seperti itu sudah diwajarkan ya kalau seandainya anaknya diminta kerja gitu. Dan Dio tuh mungkin ngerasa ini ngerasa nggak adil atau gimana, jadi dia tuh kayak marah gitu loh disuruh kerja. Ya kan lo cowok gitu loh, apa salahnya sih kalau orang tua nyuruh anak kerja? Aneh nih di sini aku. Oke, next. Selain itu juga diketahui bahwa keluarga ini memiliki hutang, tapi ini belum ada kayak benar-benar kejelasan ya. Jadi katanya tuh keluarga ini juga memiliki hutang sebanyak 500 juta, dan itulah yang menjadi motivasi mereka untuk meminta Dio ini bekerja. Itu kata Dio ya. Nah, dan fakta lain diketahui bahwa ternyata Dio ini bukan baru pertama kali berusaha membunuh keluarganya, di mana dia sempat membeli racun secara online dan meletakkan racun itu atau mencampurkan racun itu ke dawet yang pernah dia beli. Nah, pada saat itu dia taruh di dawet, dia kasih ke orang tua dan juga kakaknya. Kemudian bukan hanya itu aja, dia juga ngasih ke kerabat dan juga teman-temannya. Namun karena kadarnya cukup kecil sehingga hanya mengakibatkan mual-mual. Nah, karena gagal sekali, akhirnya Dio beli lagi racun online lagi sama, dan dia menggandakan kadar pemakaiannya sehingga akhirnya keluarganya pun tewas karena diracun ini. Namun pada tanggal 30 November diketahui bahwa tidak hanya racun arsenik saja yang terdapat dalam tubuh korban, melainkan sianida. Sianida, guys. Aduh, kayaknya aku banyak banget deh kayak bikin kasus-kasus kalau pakai racun tuh racunnya sianida. By the way, sorry aku pakai bajunya gonjreng banget ini. Dan kalau kalian pengen lihat salah satu video aku yang kalau menurut aku paling laris, yaitu adalah tentang Mirna, itu kopi sianida, kalian bisa cek aja di channel aku. Jangan lupa subscribe. Ketika penyelidikan dilanjutkan juga, ternyata di dalam mobilnya Dio ini ada racun sianida. Jadi ada 2 botol racun, yang satu racun arsenik, yang kedua racun sianida gitu loh. Ketika penyelidikan masih dilakukan, ditemukan lagi hal-hal yang janggal, dan di sini ditemukan bahwa Dio ini sering berbohong dalam mengatakan atau membuat pernyataan. Nah, seperti yang dia bilang bahwa Dio ini dituntut untuk kerjakan dikarenakan keluarganya ingin dia menjadi tulang punggung katanya. Ya walaupun kata aku wajar aja, dia kan anak cowok juga gitu kan, dan dia juga udah gede gitu. Nah, tapi menurut saudara dari bapaknya Dio, saudara bapaknya Dio ini bilang bahwa Dio ini sebenarnya tidak pernah dipaksa untuk menjadi tulang punggung,
Justru dia ini bisa digolongkan kategori anak yang dimanja di keluarganya. Jadi dia nggak pernah yang namanya kesulitan. Dan keluarganya juga bukan tipe keluarga yang kayak menengah ke bawah gitu loh. Tapi dia mengatakan bahwa dia dipaksa untuk bekerja agar menjadi tulang punggung. Padahal aslinya itu dia justru seneng banget yang namanya menghambur-hamburkan uang dan meminta uang ke orang tuanya, dan orang tuanya itu selalu saja percaya dan memberikan apa yang Dio minta. Nah itu udah nggak sama gitu loh antara yang Dio katakan dengan fakta yang dilihat oleh saudara-saudara maupun mungkin beberapa kerabat dekatnya Dio. Kemudian juga 1 bulan sebelum kejadian ini, bapaknya Dio tuh sempet kayak ngomong gitu loh ke saudaranya ini bahwa Dio itu mau kursus bahasa Inggris selama 10 bulan, dan kursus ini tuh memakan uang sampai 30 juta. 10 bulan 30 juta guys, kursus bahasa Inggris. Dan di sini tuh kayak saudaranya ini tuh bilang, kenapa nggak dicek dulu? Tapi keluarganya Dio tuh bener-bener yang namanya percaya banget sama Dio. Artinya ya nggak lah, aku percaya sama dia kayak gitu. Dan juga kebohongan Dio yang lain adalah dia mengatakan ke keluarganya bahwa dia diterima di PT KAI dan mengharuskan dia untuk diklat selama 3 hari ke Malang. Namun pada saat si omnya ini mengecek gitu loh, kayak karyawan-karyawan yang ada di PT KAI, tidak ada nama Dio guys. Pada saat keluarganya ini atau omnya ini mengkonfirmasi ke orang tuanya Dio, lagi-lagi orang tuanya Dio itu tidak percaya. Dia tetap percaya bahwa Dio ini bekerja gitu loh. Bahkan sampai setahu aku, kalau yang aku baca-baca, bahwa ada sempet saudara-saudaranya yang di Twitter mengatakan bahwa Dio ini hidupnya cukup mentereng ya. Dia bisa menghabiskan uang puluhan juta, dan itu semua hasil minta dari orang tua. Ditambah lagi juga ada kecurigaan mungkin dia mengejar warisan dari orang tuanya. Itu sebabnya dia melakukan hal ini. Tapi aku nggak tahu apakah pengejaran warisan itu bisa dibenarkan atau enggak. Tapi ya, by the way, dia bunuh seluruhnya. Kalau sampai dia nggak ketahuan bahwa dia yang membunuh, otomatis bisa aja dapet kan warisannya. Tapi kalau karena ini ketahuan, ya walaupun dia satu-satunya anggota keluarga yang ada, tetap nggak akan bisa dapet setahu aku. Karena hukumnya gitu emang, kalau kita walaupun kita ahli waris satu-satunya, tapi ternyata kita menghilangkan nyawa dari orang yang memberikan warisan, itu artinya warisan kita habis, nggak dapet kita gitu guys. Oke guys, mungkin segitu dulu videonya. Aku nggak tahu kalau seandainya udah ada perkembangan lebih lanjut dari kasus ini, tapi ya aku cuma berusaha ngerangkum dari apa yang aku baca, apa yang aku tonton, dan hasilnya emang acak adut guys. Karena aku baru aja bikin rangkumannya tuh tadi banget gitu loh. Oke, mungkin segitu dulu. Thanks guys for watching. Mohon maaf jika ada salah kata. Jangan lupa untuk dukung aku terus dengan subscribe di bawah, like video ini, dan share juga. Serta kalian bisa mengunjungi channel aku yang namanya Jenerum. Di sana itu aku upload tentang vlog dan juga mungkin make up, I don't know. Kayak itu tuh channel-channel random gitu. Oke guys, thanks for watching. See you guys in my next video. Bye.